Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas alur novel Donghua Swallowed Star. Tanpa basa-basi, yuk langsung disedot. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Saat penguasa langit gelap pergi, hanya 5 klan Luofeng yang tersisa di atas ibu kota kerajaan Xi. Sudah tidak ada yang datang untuk bertaruh. Kekuatan dunia Luofeng meliputi seluruh wilayah kerajaan Xi, dan tidak ada orang kuat lain yang ditemukan telah menyusul. Kekuatan yang kutunjukkan kali ini tepat sekali. Kekuatannya tidak sekuat Raja Dewa Bumi dan penguasa Sungai Ibu, tetapi para kaisar dan raja harus berpikir dengan hati-hati jika ingin berhadapan denganku, pikir Luofeng. Sudah waktunya mengambil alih seluruh negara Xi. Luofeng juga tahu bahwa mengambil alih dan mengelola wilayah yang begitu luas bukanlah tugas yang mudah. Untungnya, Sekte Daohe telah melatih sejumlah besar pengikut selama bertahun-tahun. Sekarang, para murid inilah yang dibutuhkan untuk mengelola wilayah yang luas itu. Segera, 5 klan Luofeng juga menghilang. Di kota Chu, Chuyu sedang menggelar pesta besar dan banyak pangeran, tamu, serta murid Raja Dewa dari garis keturunan Chu datang hadir. Chuyu duduk tinggi di singgasana, memegang gelas anggur dan berkata dengan penuh emosi, "Saudara Luohe adalah saudaraku sehidup semati. Dia dan aku memulai bersama. Saat itu di kota Huyang, aku masih dewa sejati abadi. Dia juga dewa sejati abadi. Kemudian kami berdua datang ke kota Chu bersama, dan pejabat tamu pertamaku adalah saudara Luohe." Chuyu membanggakan diri. Para pangeran, tamu, dan murid Raja Dewa yang ada di sekitarnya semuanya memujinya. Ini takdir. Raja Dewa Luohe benar-benar hebat. Awalnya dia adalah nomor 1 di alam kekacauan. Kemudian dia menjadi Raja Dewa terkuat yang tak terkalahkan di level pertama. Sekarang, cloningnya cukup untuk menyaingi Tuan Antian dari Legion Kehancuran. Bakat seperti itu benar-benar sesuatu yang membuat kami iri. Orang-orang di alam kekacauan yang hadir, baik pangeran kerajaan maupun tamu, semuanya sangat iri. Mungkin beberapa Raja Dewa yang kuat dari keluarga kerajaan masih dapat mempertahankan kesombongan mereka di depan Luofeng. Akan tetapi, para pangeran kerajaan ini sama sekali tidak sombong, dan mereka sangat mengaguminya. Lagi pula, Raja Dewa Luohe saat ini hanya selangkah lagi dari para kaisar dan raja. Tentu saja, langkah ini juga merupakan langkah seperti jurang. Kakak Luohe adalah kakak Luohe, dan aku adalah aku, Chuyu mendesak. Aku bahkan tidak bisa memahami cabang-cabang Dao Agung dan penuh dengan kebingungan yang tak berujung. Waktu kultivasi kakak Chuyu masih singkat. Aku yakin Anda akan menjadi Raja Dewa di masa depan. Para tamu memujinya satu persatu. Chuyu saat ini terkenal di antara banyak pangeran di seluruh garis keturunan ke-13 keluarga kerajaan. Lagi pula, dia memiliki saudara Raja Dewa Luohe, dan bahkan beberapa Raja Dewa biasa di keluarga kerajaan tidak berani mengabaikannya. Di tempat lain, Raja Dewa di Chuyu saat ini sedang menjamu tamu. Kali ini, klan Luohe dapat menandingi penguasa langit gelap, salah satu dari 6 penguasa legend penghancur yang membawa banyak manfaat bagi di Chuyu, kata seorang lelaki tua bertubuh tinggi dan kurus. Ngomong-ngomong, Raja Dewa, kamu dan Luohe juga berteman. Kamu juga membantu Luohe mendapatkan tempat pejabat tamu. Mendengar itu, Chuying tersenyum. Memberikan Luohe tempat pejabat tamu adalah keputusan yang menurut Chuying adalah keputusan paling indah. Karena itu, Luofeng berutang budi kepada Raja Dewa Chuying
Semakin kuat Luo Feng, semakin tinggi nilai bantuannya. Dengan tingkat pertumbuhan saudara Luohe, dia mungkin bisa mencapai tingkat yang lebih tinggi di masa depan, kata Raja Dewa Chuying. Dia tahu bahwa butuh waktu yang sangat lama untuk menjadi Raja Dewa, dan setelah itu akan semakin sulit di masa mendatang. Jadi dia membutuhkan bantuan di masa depan. Bantuan ini harus selalu dijaga, semakin lama semakin baik. Raja Dewa Chuying juga sabar. Scene berganti di kota Liuyu di dalam istana. Raja Dewa Liuyu adalah satu-satunya di antara 5 Raja Dewa Kerajaan Xi yang tidak melarikan diri. Dia menunggu dengan sedikit gelisah. Raja Dewa Liuyu tiba-tiba melihat kekuatan tak kasat mata berkumpul, membentuk sosok Luohe yang menatapnya dengan tenang. Sekarang, seluruh negara Xi diselimuti oleh kekuatan dunia. Luo Feng secara alami dapat memadatkan inkarnasi hanya dengan satu pikiran. Liuyu memberi penghormatan kepada Dewa Raja Luohe. Raja Dewa Liuyu memberi hormat. Raja Dewa Puncak Tengkorak membedakan sukunya dan melarikan diri. Namun, kamu tetap di sini dan tidak pergi, kata Luo Feng sambil menatapnya. Raja Dewa Liuyu berkata tanpa daya. Kelompok etnisku telah berkembang biak sejak lama dan sudah berakar di tanah ini. Karena alasan inilah, aku bergabung dengan kerajaan Xi dengan seluruh negaraku. Kali ini, aku juga berharap Raja Dewa Luohe akan menerimanya. Aku bersedia bekerja untuk Anda. Luo Feng tahu betul bahwa kelompok etnis Raja Dewa Liuyu memiliki sejarah panjang yang sebanding dengan kerajaan Jin milik Guru Sui Zhanke. Luo Feng tahu betul bahwa kelompok etnis Raja Dewa Liuyu memiliki sejarah panjang yang sebanding dengan kerajaan Jin milik Guru Sui Zhanke. Dia memilih untuk bergabung dengan negara Xi sejak awal. Itu semua karena kelompok etnisnya. Baiklah, tapi wilayah kekuasaanmu hanya memiliki 5 negara kekacauan, kata Luo Feng sambil menatapnya. Raja Dewa Liuyu sedikit terkejut dan menjawab dengan hormat. Ya, saya bersedia mengurangi wilayah kekuasaan menjadi 5 negara kekacauan. Tetapi saya berharap makhluk yang tak terhitung jumlahnya di kerajaan Liuyu dapat dibebaskan dari penangkapan skala besar. Luo Feng menatapnya dan berkata, aku tidak seperti Tuan Tian Kun yang harus memakan makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Di semua wilayah yang berada di bawah komandoku dilarang menangkap makhluk dalam skala besar. Raja Dewa Luohe memang sangat baik hati, kata Raja Dewa Liuyu yang sangat gembira. Kamu harus bekerja sama dengan Yuan, Luosa, dan Xinyu untuk mengambil alih seluruh wilayah kerajaan Xi. Luo Feng melambaikan tangannya dan 20 nama muncul di depannya. 20 orang di alam kekacauan ini dapat terus memerintah di bawah Yuan jika mereka mau, dan semua alam kekacauan lainnya harus diusir dari negara Xi. Luo Feng telah meninjau wilayah kekacauan di kerajaan Xi dan merasa bahwa hanya 20 di antara mereka yang dapat direkrut. Ya, Raja Dewa Liuyu menjawab dengan hormat. Mengambil alih seluruh wilayah negara Xi melibatkan semua aspek, penyerahan berbagai kota, berbagai aset, beberapa tempat di mana harta dunia dipelihara, dan lain-lain. Penyerahan itu melibatkan terlalu banyak hal. Seluruh resepsi ditangani oleh Yuan dan Morosa dengan murid kedua Xinyu dan Raja Dewa Liuyu sebagai asisten. Sejumlah besar pengikut sekte Daohe bertanggung jawab atas ini. Pada saat yang sama, kekuatan dunia Luo Feng menyelimuti seluruh wilayah dan membantu mereka menyelesaikan resepsi. Karena kekuatan dunia, semua tindakan kekuatan besar dan kecil di wilayah tersebut tidak dapat disembunyikan dari Luo Feng. Pada awalnya, ada beberapa orang serakah yang ingin mengambil sejumlah besar sumber daya harta karun, tetapi Luo Feng menghukum mereka dengan keras. Setelah membunuh 3 orang di alam kekacauan, mereka tiba-tiba menjadi jauh lebih berperilaku baik. Tuan, penerimaan pada dasarnya sudah selesai, tetapi masih banyak kerugian selama proses serah terima, Morosa melaporkan dengan hormat.
Kerugian? Luo Feng menatapnya. Mereka yang berasal dari alam kekacauan diusir, dan mereka juga membawa serta keluarga dan tulang punggung bawahan mereka. Dulu keluarga mereka bertanggung jawab atas banyak industri. Tiba-tiba mereka kehilangan banyak tulang punggung. Karena itu, banyak industri tidak dapat beroperasi lagi. Ini adalah kerugian yang tidak dapat dihindari, Morosa melaporkan. Luo Feng mengangguk. Dampaknya hanya sementara. Setelah resepsi selesai, kamu dan Yuan akan berdiskusi dan mempersiapkan diri untuk perekrutan murid dalam skala besar berikutnya dari Sekte Daohe. Kali ini skalanya akan setidaknya 10 kali lipat dari sebelumnya, kata Luo Feng. Besar sekali skalanya, mata Morosa berbinar. Banyak sekali orang di 135 negara kekacauan di kerajaan Xi yang telah menderita banyak hal selama bertahun-tahun. Perekrutan murid dalam skala besar ini dapat dianggap sebagai kesempatan besar bagi para praktisi, kata Luo Feng. Morosa pun mengangguk. Ketika tuan dan pelayan itu tengah mengobrol, mereka tiba-tiba menoleh dan melihat ke arah markas besar Sekte Daohe. King yang telah membuat terobosan. Morosa tampak terkejut. Dia benar-benar berhasil lebih cepat dari yang kuduga. Luo Feng juga tersenyum. Di Sekte Daohe, di ruangan tenang Gua Moyu Qingyan, Moyu Qingyan selalu bersemangat untuk membuat terobosan. Dia telah mengikuti Luo Feng sejak pertama kali datang ke benua asal dan telah diajari dengan seksama oleh Morosa dan kemudian juga menerima bimbingan dari Yuan. Saat status Luo Feng menjadi semakin tinggi sebagai satu-satunya murid langsung, ia juga memiliki sumber daya terbaik. Bahkan Morosa diam-diam memberikan sebagian sumber daya yang bisa didapatkannya kepada Moyu Qingyan. Adik Xinyu berhasil menerobos dan menjadi alam kekacauan. Guru juga menerima sekelompok murid terdaftar. Banyak dari bakat mereka lebih baik dari bakatku, gumam Moyu Qingyan. Sebagai saudara senior dari seluruh Sekte Daohe, tekanannya tentu saja sangat tinggi. Satu-satunya hal yang dapat dia lakukan adalah berlatih lebih keras. Dia meminta saran Yuan, meminta saran dari guru kedua Morosa. Dia bahkan tanpa malu-malu meminta nasihat dari guru Luo Feng. Saat ini, Moyu Qingyan merasakan perubahan darah di tubuhnya. Aku telah membuat terobosan. Garis keturunanku telah berubah, Moyu Qingyan berkata dengan gembira sambil berlinang air mata. Akhirnya ada terobosan. Dia menjadi orang kedua di antara murid-murid gurunya yang mencapai alam kekacauan. Meskipun itu hanya melalui jalur garis keturunan. Setelah transformasi garis keturunan Moyu Qingyan, tubuh dewanya masih perlu bertransformasi dan tumbuh. Selama retretnya, Sekte Daohe juga memulai perekrutan murid terbesar sejak didirikan. Pemilihan murid diadakan serentak di masing-masing dari 155 kota besar di negara kekacauan di bawah kepemimpinan Sekte Daohe. Bagi yang lulus seleksi awal, mereka bisa menjadi murid biasa Sekte Daohe. Setelah itu, para murid ini akan dikirim ke kota Huyang bersama-sama dan menjalani penyaringan lebih ketat di markas besar sekte untuk memilih murid inti yang lebih elit. Hanya murid inti yang memenuhi syarat untuk berlatih di markas besar kota Huyang. Sejumlah besar murid biasa berlatih di cabang-cabang. Di atas para murid inti ini, sejumlah kecil jenius yang cemerlang akan disaring, yang diharapkan menjadi murid dari Master Sekte, Tuan Raja Luohe, dan menjadi murid terdaftar di bawah tahta Dewa Raja Luohe. Adapun murid langsung Raja Luohe, semuanya tergantung pada keberuntungan. Sejak berdirinya Sekte Daohe, Raja Dewa Luohe memiliki total 2 murid langsung. Salah satunya adalah Moyu Qingyan yang mengikuti Luo Feng saat ia berada di tahap Dewa Sejati Abadi. Yang lainnya adalah Xinyu, saudara senior kedua yang dipilih ketika Sekte Daohe pertama kali didirikan. Di Sekte Daohe, aula utama markas besar sekte. Pemimpin sekte Luo Feng duduk tinggi di aula utama dengan Yuan, Morosa, Xinyu, dan Raja Dewa Liuyu masing-masing duduk di sisi kanan dan kiri. Raja Dewa Liuyu
sekarang menjadi menteri tamu Sekte Daohe. Ada total 32 murid terdaftar di aula utama. Murid-murid terdaftar ini harus menjadi pemimpin tertinggi dari seluruh sekte. Setiap murid terdaftar memiliki kekuatan besar dan bertanggung jawab atas banyak urusan sekte. King Yan! Luo Feng duduk tinggi di aula utama dan menatap murid tertuanya sambil tersenyum. Mayu King Yan sangat gembira. Sang guru terlalu kuat dan para murid berada di bawah tekanan besar. Terutama sekelompok besar murid terdaftar yang sangat berbakat. Semuanya ingin menggantikan kakak senior kedua Shinju ke alam kekacauan. Seseorang dapat membayangkan tekanan yang dialami oleh saudara senior Mayu King Yan dalam sekte tersebut. Mulai hari ini, kamu adalah tetua keempat dari sekte Daohe kami. Kamu akan diberikan seperangkat harta karun rahasia, puluhan miliar pasir kosmik, dan 10 harta karun untuk membantu dalam latihan, kata Luo Feng. Dia tersenyum dan melambaikan tangannya. Bersama dengan harta karun ini, Mayu King Yan juga diberi 1 set senjata berkualitas tinggi dari alam kekacauan. Harta karun rahasia, 1 botol giok hijau, dan 1 botol giok hitam. Harta yang diberikan kepada murid pertama dan kedua sama nilainya, tetapi jenisnya berbeda. Terima kasih, Guru. Mayu King Yan menerimanya dengan hormat. Morosa yang duduk di samping memperhatikan sambil berpikir, Tuan masih pelit. Apa yang diberikan kepada King Yan dan Shinju sama-sama nilainya. Harta yang kuberikan pada King Yan jauh lebih banyak dari Tuan. Sekarang, Morosa dan Yuan bertanggung jawab atas inti dari 155 wilayah yang dikuasai Sekte Daohe. Tentu saja, keduanya juga mendapatkan banyak manfaat sumber daya. Tapi bagaimanapun, Luo Feng memperlakukan murid-muridnya secara setara. Namun Morosa sepenuhnya memihak pada Mayu King Yan. Selamat, kakak senior! Kakak senior! Saat perayaan berakhir, semua murid terdaftar datang untuk memberi selamat kepada Mayu King Yan. Mereka semua tahu bahwa kakak senior masih berbeda di mata para pemimpin senior sekte. Bagaimanapun, dia mengikuti guru terlalu dini. Setelah perayaan berakhir, Morosa juga mencari Luo Feng. Tuan, makananku sudah habis. Ketika ada makanan yang kuat, saya juga ingin menerobos sesegera mungkin, kata Morosa sambil menatap Luo Feng. Bagaimana bisa begitu mudah untuk menemukan makanan yang kuat? Kata Luo Feng sambil tersenyum. Aku di sini akan selalu bersabar, kata Morosa sambil mengangguk patuh. Ia sangat berhasrat untuk melangkah lebih jauh dan mencapai taraf akhir sepenuhnya. Kemudian dia bisa bertindak dengan tenang. Bagaimanapun sekarang, menurut instruksi Luo Feng, dilarang keras menggunakan kekuatan binatang sektor dunia sebelum mencapai alam tertinggi. Kamu masih terlalu lemah sekarang. Jika ketahuan, kamu akan mendapat masalah besar. Setelah kamu berhasil, kita bisa melakukan banyak hal, kata Luo Feng. Saya telah menanggungnya sejak saya tiba di benua asal, kata Morosa. Hahaha, Luo Feng tersenyum. Scene berganti di gedung Samsara. Setelah Luo Feng mengambil alih wilayah kerajaan Si, itu adalah pertemuan pertama di gedung Samsara. Hahaha, bakat Luo sungguh luar biasa. Sekarang di gedung reinkarnasi kita, kekuatan Luo hanya kalah dari Feng Du dan Raja Dewa Bumi. Tuan dan Sisi tersenyum. Ratu Feng Du duduk di sana tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Ketika Luo Feng tiba di alam kekacauan, dia berinisiatif mengundangnya dan waktu membuktikan visinya. Ya, dia memang lebih kuat dariku tanpa aku sadari. Kaisar Guizu menghela nafas. Inilah perbedaan bakat. Saya hanya punya lebih banyak klon, kata Luo Feng Dian. Teknik cloning adalah metode yang ampuh, Raja Dewa Wuxin berkata dari samping. Jika aku dan Guizu memiliki beberapa klon yang kuat, dan setiap klon yang kuat dapat mempertahankan kekuatan tubuh aslinya, kedua negara kuno pasti tidak akan berani mendorong kita terlalu keras. Ya, jika mereka kuat dan mendominasi seperti Luo,
kedua negara kuno itu tidak akan menyerang dengan mudah, kata Raja Dewa Iblis Api Hitam. Para anggota gedung samsara, kecuali Raja Dewa Yuntian yang masih berada di tingkat pertama Raja Dewa, 5 lainnya adalah Dewa Kebebasan, Dewa Api Hitam, Raja Tiandu, Kaisar Guizhou, dan Raja Wuxin. Mereka berada di puncak tingkat kedua dari Raja Dewa, tetapi mereka tidak memiliki kemampuan untuk melawan Kaisar dan Raja secara langsung. Kemampuan bertahan hidup yang luar biasa dari Luohe memang membuat iri Raja Dewa puncak lainnya. Satu klan Luohe setara dengan satu penguasa legiun penghancur. Jika 7 atau 8 klan bergabung, bukankah itu setara dengan seluruh legiun penghancur? Seru Tuan Sisi. Inilah kekuatan mengolah banyak jalur di waktu yang sama. Luohe mengolah 3 jalur, Dao Kehidupan, Materi, dan Kehancuran, dan masing-masing jalur mencapai tingkat kedua Raja Dewa. Keduanya saling melengkapi dan cara alaminya sangat kuat. Dia adalah satu-satunya orang di seluruh benua asal yang telah menjadi Raja Dewa di ketiga jalur di tingkat kedua, kata Raja Dewa Bumi. Kami yang mengamalkan jalan yang sama memang jauh lebih buruk, kata Raja Dewa Iblis Api Hitam dengan penuh emosi. Itulah jalannya. Jika kau mencapai alam tertinggi, kau akan menjadi luar biasa. Raja Dewa Wuxin tersenyum. Raja Dewa umumnya terfokus pada satu dao, dan semakin banyak dao yang mereka tempuh, maka makin sulit jadinya. Menjadi orang yang mampu mencapai tingkat kedua Raja Dewa di kedua jalur saja sudah merupakan segelintir orang di benua asal. 3 dao semuanya mengarah ke tingkat kedua Raja Dewa. Saat ini tidak ada. Luo Feng memang mengolah 3 dao, yaitu kehidupan, kehancuran, serta kehidupan dan kematian. Namun dalam dao hidup dan mati, dia belum mencapai tingkat kedua Raja Dewa. Di pesta itu, semua orang mengobrol. Raja Dewa Yuntian adalah yang terlemah di sana, dan dia juga ingin sekali menerobos dengan keistimewaan garis keturunan Hunyuannya. Jika dia bisa mencapai tingkat kedua Raja Dewa, kekuatan intimidasinya akan segera meningkat ke tingkat yang menakutkan. Kapan aku bisa mencapai tingkat kedua Raja Dewa? 8 anggota gedung samsara lainnya sudah berada di tingkat kedua Raja Dewa, pikir Raja Dewa Yuntian. Saudara Api Hitam, apakah ada cara untuk mendapatkan mayat dengan garis keturunan Hunyuan lengkap di tingkat kedua Raja Dewa? Luo Feng bertanya kepada Raja Iblis Api Hitam. Mayat lengkap? Raja Dewa Iblis Api Hitam menatap Luo Feng. Itu sulit, bahkan kerajaan guntur kuno biasanya hanya menjual garis keturunan Hunyuan yang sudah disempurnakan. Paling-paling mereka menjual beberapa mayat yang dimutilasi. Karena garis keturunan Hunyuan hanya diekstraksi sesekali, hanya ada sedikit mayat yang dimutilasi yang dapat dijual. Kita harus menunggu kesempatan yang tepat. Bagaimanapun dengan mayat utuhnya, aku belum pernah mendengar ada yang dijual, kata Raja Dewa Iblis Api Hitam. Luo Feng menganggukkan kepalanya. Mayat yang utuh punya banyak sekali kegunaan. Misalnya, mereka dapat disempurnakan menjadi boneka yang kuat untuk memberi makan binatang sektor dunia, dan biasanya digunakan untuk merebut tubuh dan yang lainnya. Itu merupakan ancaman besar bagi kedua negara kuno. Jika dia melakukannya, kedua negara kuno pasti akan menyelidiki transaksi tersebut dan mencari tahu alasan pembeliannya, kata penguasa Api Hitam. Luo Feng pun mengerti. Tidak akan mudah bagi Morosa untuk mencapai terobosan terakhir. Jika hanya untuk menyerap energi dunia, energi murni itu akan memakan waktu bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Luo Feng mendesah dalam hati. Raja Iblis Api Hitam memandang Luo Feng. Dengan kekuatan Luohe, dia masih membutuhkan mayat lengkap dari garis keturunan Hunyuan, pikirnya. Tidak ada yang dapat dilakukan terhadap mayat-mayat dengan garis keturunan Hunyuan yang utuh di tingkat kedua Raja Dewa, kata Raja Dewa Iblis Api Hitam dengan suara lirih. Tetapi masih ada cara untuk mendapatkan mayat-mayat yang lebih kuat dengan garis keturunan Hunyuan yang dimutilasi.
atau bahkan mayat-mayat yang dimutilasi dengan kehidupan Hunyuan yang melompat keluar dari kandang. Luo Feng terkejut. Dengan cara apa? Luo Feng tidak dapat mempercayainya. Lewat 3 ras alien, kata Raja Dewa Iblis Api Hitam dengan suara pelan. Kedua negara kuno telah membudidayakan sejumlah besar makhluk garis keturunan Hunyuan. Mereka adalah garis keturunan kehidupan Hunyuan yang dibawa kembali oleh kedua leluhur dari dunia luar. Jadi, 3 ras alien yang kuat juga dapat membawa beberapa sisa kehidupan Hunyuan. Adapun yang dapat dilakukan oleh kedua bangsa kuno, ketiga ras alien juga dapat melakukannya. Raja Iblis Api Hitam menyampaikan pesan itu. Namun, ketiga ras alien itu harus dikirim dari dunia asal lain dan biaya transportasinya sangat tinggi. Jadi, ketiga ras alien itu membawa beberapa harta yang sangat berharga, seperti sejumlah kecil sisa kehidupan Hunyuan, harta karun rahasia yang melampaui tingkat Raja Dewa, warisan yang melampaui alam tertinggi, mayat makhluk garis keturunan Hunyuan dengan kekuatan alam tertinggi, dan bahkan garis keturunan Hunyuan alam tertinggi yang telah disempurnakan. Sebaliknya, harta yang kurang berharga seperti mayat keturunan Hunyuan di tingkat kedua Raja Dewa yang nilainya rendah tidak akan dibawa. Raja Iblis Api Hitam mengirim pesan. Luo Feng pun memahami. Ketiga ras asing itu memiliki banyak harta, tetapi syaratnya adalah harta tersebut harus ditukar dengan nilai yang sama, kata penguasa Api Hitam. Mereka memiliki visi yang sangat tinggi, dan harta karun yang menarik perhatian mereka biasanya berasal dari tanah harta karun yang ditinggalkan oleh Yuan. Kali ini kau bisa menandingi Tua Langit Kegelapan dari Legion Kehancuran hanya dengan 1 klon. Aku yakin ketiga alien itu akan menyadari keberadaanmu dan menghubungimu satu persatu dalam waktu dekat. Kekuatan mereka telah sepenuhnya ditekan di benua asal, jadi mereka membutuhkan bantuan kita. Mereka membutuhkan kita untuk berburu harta karun. Raja Iblis Api Hitam memandang Luo Feng. Kamu kuat dan punya banyak klon. Mereka pasti akan menghubungimu. Luo Feng mengangguk sedikit. Jika saatnya tiba, cobalah untuk menawar. Bandingkan harga dan lihat siapa yang menawarkan keuntungan paling banyak, kata penguasa Api Hitam sambil tersenyum. Jangan khawatir soal harga diri saat berhadapan dengan alien. Lihat saja siapa yang menawarkan keuntungan yang paling banyak. Kali ini, melalui pesta ini, Luo Feng juga memperoleh pengetahuan. Meskipun kekuatannya telah menjadi lebih kuat, tetapi pengetahuannya masih terlalu sedikit. Bersambung bagaimana kelanjutan kisahnya, tunggu jawabannya di episode selanjutnya. Dadah, semoga paham.